Oke, selamat datang di materi kuliah isolasi pigmen dan senyawa aktif. Pada pertemuan pagi ini kita akan belajar tentang teknik pemisahan karotenoid dalam wortel. Nah, sebelum kita mempelajari yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang klasifikasi dari wortel atau bahasa Inggrisnya itu carrot. Lalu yang kedua tentang struktur dari karotenoid. Yang ketiga adalah isolasi karotenoid pada wortel. Untuk wortel sendiri itu ada pada kingdom Plantae, ordonya Apialis, familinya Apiaceae, genusnya Daucus, nama spesiesnya Daucus carota, dicarota, tata nama binomialnya adalah Daucus carota. Untuk struktur karotenoid sendiri ada berbagai macam tergantung pada posisi atom R-nya. Jadi di sini ada atom R ini dan ini. Nah, jika atom R-nya tersebut merupakan gugus asilik dan gugus R-nya akhir dari grupnya adalah gugus seperti ini, maka dinamakan senyawa tersebut adalah leukopen. Kalau berupa sikloheksan pada posisi beta sikloheksan, maka nama dari karotenoidnya adalah beta karoten. Lalu kalau sikloheksan pada posisi epsilon adalah epsilon karoten. Kalau metil sikloheksan bisa posisinya gamma karotain. Kalau siklopentana pada posisi kappa namanya kapsorubin. Kalau posisi aril, tipenya gugusnya aril adalah rani ER purpurin, dan aril pada posisi sigma adalah isorenieraten. Lalu untuk karoten sendiri ada dibagi dalam berbagai macam gugus. Ada karoten, ada xanthofil. Untuk karotenoid dibagi menjadi dua, karoten dan xanthofil, di mana untuk karoten berisi leukopen dan beta karoten, sedangkan xanthofil itu banyak biasanya yang berakhiran tin seperti silosantin, neosantin, zeaxanthin, lutein, astaxanthin, fucoxanthin, spirulosantin, dan cantraxanthin. Nah, pada tanaman karotenoid itu ada pada berbagai macam fungsi pada karotenoid. Antara lain untuk leukopen digunakan untuk pewarna pada makanan dan nutrisi dan suplemen nutrisi. Biasanya diperoleh dari sintesis kimia biotek dari bakteri Blackshellea trispora atau isolasi dari tomat. Untuk beta karoten bisa digunakan untuk pewarna pada makanan, nutrisi, dan penambah pada makanan. Biasanya diperoleh dari sintesis kimia atau proses bioteknologi. Begitu juga zeaxanthin diperoleh dari di fungsinya untuk kesehatan mata. Untuk cantraxanthin diperoleh dari telur. Lalu ada astaxanthin kita bisa peroleh dari salmon untuk pigmentasi salmon. Lalu ada B8 apokarotenal, itu fungsinya untuk pewarna pada makanan dan yang lainnya. Kalian bisa lihat pada slide
ini. Lalu untuk berbagai macam struktur dari karotenoid itu ada berbagai macam. Kalau misalkan dia bisa berupa hidrokarbon, jadi semua leukopen. Kalau misalkan ada gugus alkoholnya bisa menjadi lutein, kalau keton bisa jadi santasantin. Kalau alkohol dan keton bisa jadi eh, ester astaxanthin. Kalau ester dan alkohol jadi glukosantin. Kalau apokarotenoid itu bisa semuanya turunan dari ebixin, dan C50 karotenoid semuanya yang dekaprenosantin. Nah, kita masuk di proses isolasi karotenoid. Di sini saya menggunakan jurnal dengan judul ekstraksi dan pembuatan karotenoid pada sayuran. Nah, pada pada penelitian ini adalah digunakan berbagai macam tanaman yang bisa digunakan untuk menurunkan resiko pada penyakit kronik. Karoten sendiri pada tanaman memiliki uh, memiliki memiliki signifikan importance. Jadi tanaman itu memiliki suatu karotenoid pada tanaman itu memiliki apa itu namanya, memiliki zat merupakan zat yang sangat penting pada tanaman selain dari mineral, vitamin, flavonoid, dan fitokimia lainnya yang dapat dilaporkan memberikan kontribusi pada kesehatan. Untuk prekursor vitamin A ada beta karoten yang ada pada banyak tanaman. Beta karoten juga bisa dikonversikan menjadi vitamin A pada intestin, pada saluran pencernaan, dan disimpan di hati. Untuk beta karoten sendiri dia merupakan zat yang penting pada produk organik tanaman. Nah, untuk mengestimasi karoten kita di sini menggunakan berbagai macam tanaman, antara lain cabai merah, cabai kuning, bayam merah, wortel, brokoli, dan buah bit. Nah, dari hasilnya diperoleh beberapa beta karoten. Nah, untuk metodenya sayur yang digunakan adalah yang tadi, lalu setelah itu disimpan pada refrigerator dan diamati pada panjang gelombang 630 nanometer. Lalu setelah itu untuk ekstraksinya adalah campuran antara heksan dengan etanol. Lalu setelah itu ditambah 10% NaCl. Lalu setelah itu ekstraksi dengan menggunakan silika gel dan kalsium hemihidrat yang digunakan dengan rasio 4:1. Dan setelah itu, setelah terdapat dua larutan, kita preparasi dengan kromatografi lapis tipis dengan menggunakan aseton, heksan, dan aseton dengan rasio 3:2. Oke, ekstraksinya 2 gram dari tanaman tersebut. Lalu setelah itu gerus, lalu kita campur dengan aseton dan heksan 1:1.
Lalu setelah itu 5 mili dari aseton, kita gocok. Setelah kita gocok, nanti akan menjadi dua bagian seperti ini. Lalu setelah itu kita tambahkan 50 mili NaCl 10%, lalu kita gocok lagi, dan di sini ada dua fase. Nah, dua fase ini yang diambil adalah fase yang atas. Lalu hasil dari fase di atas ini kita baca pada panjang gelombang 630 nanometer, dan kita dapatkan persen dari karotenoid tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah karotenoid tersebut ada, kita gunakan TLC sebanyak 1,5 cm dari bawah larutan ini. Lalu kita taruh nodanya, lalu kita eluasi dengan aseton dan heksan dan aseton rasio 3:2, dan didapatkan nilai RF dari karotenoid tersebut. Untuk pada wortel didapatkan nilai RF-nya adalah 0,95. Untuk karotennya, untuk xanthophyllnya 0,31 nilai RF-nya. Untuk bayam 0,77 dan 0,44. Untuk pada pada lombok merah didapatkan nilai RF 0,94 dan 0,88. Untuk beetroot didapatkan 0,84, dan untuk karotennya brokoli 0,91. Lalu untuk beta karoten pada sampel didapatkan persen konsentrasi untuk yang paling tinggi adalah pada wortel, yaitu 18%, pada bayam 5,6, pada lombok merah 2,4, pada cabai hijau 2,4, pada buah bit 1,9, dan pada brokoli 1,3%. Ini adalah salah satu cara untuk mengisolasi karoten pada berbagai macam sayuran. Lalu selanjutnya di sini ada review tentang ekstraksi pada ekstraksi karotenoid. Untuk reviewnya di sini menggunakan berbagai macam metode. Antara lain kalian bisa menggunakan metode ditambahi dengan ultrasonik. Jadi namanya metodenya ultrasonic access extraction atau UAE. Lalu kita bisa menggunakan tekanan, jadi metodenya bernama PLE, pressurized liquid extraction. Kita bisa menggunakan supercritical gas extraction atau SFI. Dan untuk ekstraksi kalau bisa menggunakan non-toksik dari menggunakan pelarut yang bersifat non-toksik, dan juga kalau bisa menggunakan ionic liquid untuk karotenoid. Pada tantangannya untuk ekstraksi karotenoid itu bisa digunakan untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi dari karotenoid tersebut. Ini adalah metode yang umum kalau misalkan kita memisahkan karotenoid pada tanaman. Yang pertama, sumber karotenoid bisa dari sayuran, tanaman, jamur, bakteria, alga, yeast, industri, sampah dari industri. Lalu setelah itu kita gunakan proses pretreatment.
Nah, pretreatmentnya ini bisa dengan menggunakan pretreatment fisika, pretreatment kimia, dan menggunakan biological treatment. Lalu setelah di ekstraksi, ya setelah di pretreatment selanjutnya adalah proses ekstraksi, di mana pada proses ekstraksi ini kita menghancurkan selnya. Untuk menghancurkan selnya kita bisa menggunakan ekstraksi dengan maserasi, ekstraksi dengan menggunakan soklet, ekstraksi dengan menggunakan supercritical, larutan supercritical dengan menggunakan ultrasonik, dengan menggunakan microwave, dengan menggunakan tekanan, atau dengan menggunakan pulse elektrik. Jadi diberikan rangsangan listrik atau menggunakan enzim, dan menggunakan green extraction. Green extraction ini biasanya menggunakan air. Nah, setelah didapatkan ekstraknya, biasanya untuk pada karotenoid itu karena larut dalam lemak, maka kita harus menghilangkan lemaknya tersebut, merusak lemaknya dengan cara proses saponifikasi. Setelah kita saponifikasi ini bisa digunakan, bisa tidak. Selanjutnya kita bisa memisahkan dengan memisahkan dari matriksnya. Kita bisa menggunakan metode, berbagai macam metode pemisahan. Lalu untuk analisisnya kita bisa menggunakan metode liquid kromatografi cair atau HPLC, atau bisa menggunakan HPLC. Kita bisa menggunakan thin layer kromatografi atau TLC, dan yang terakhir kita bisa menggunakan spektrofotometrik analisis. Spektrofotometrik analisis kalian bisa menggunakan UV, kalian bisa menggunakan fluoro atau Raman dan sebagainya. Nah, untuk metode ekstraksi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk yang metode ekstraksi dengan menggunakan tekanan ruangan dengan menggunakan maserasi, kelebihannya adalah dia mendapatkan ekstrak yang cukup tinggi hasil dari ekstraksinya, tetapi kekurangannya biasanya menggunakan menggunakan solvent yang berbahaya, contohnya menggunakan metanol atau etanol. Untuk ekstraksi soklet merupakan metode yang mudah dan merupakan metode konvensional, dan hasil dari recovery karotenoidnya biasanya paling tinggi. Kalau sudah menggunakan soklet tidak perlu menggunakan instrumen yang terlalu rumit, hanya menggunakan soklet saja. Untuk waktunya, kekurangannya ini waktu yang dikonsumsi cukup lama untuk menghasilkan ekstraksi yang baik, dan akan meningkatkan meningkatkan biaya dari ekstraksinya tersebut. Dan juga pada metode ini, karena menggunakan panas, akan menyebabkan degradasi dan isomerisasi pada karotenoid, pada cis dan trans karoten. Untuk menggunakan microwave itu metodenya, kelebihannya itu mudah, cepat, dan sangat murah. Kekurangannya karena ini menggunakan panas seperti soklet, dia bisa menyebabkan degradasi dan isomerisasi pada posisi cis dan trans. Untuk metode ultrasonik, keunggulannya cepat, tidak menggunakan panas, dan merupakan ekstraksi yang efisien. Nah, kekurangannya adalah untuk bagian dari probe ultrasoniknya tersebut, dia bisa mengubah efisiensi dari ekstraksinya,
Dan untuk ukuran partikelnya kalau bisa kurang dari 50 mikrometer untuk ekstraksinya. Lalu pada metode pressure liquid extraction, dia menggunakan keunggulannya adalah cepat, menggunakan sedikit dari reagen solvent organik. Kekurangannya dia susah diaplikasikan jika menggunakan volume yang besar dan juga dapat menyebabkan pektin, gula, pektin, dan dari tanaman tersebut bisa ikut matriksnya. Lalu untuk metode pulse electric extraction, dia metodenya bisa diaplikasikan secara laboratorium dan bisa di scale up. Ekstraksinya paling tinggi, tidak menggunakan panas, energinya paling rendah. Karena kekurangannya, instrumennya cukup mahal, kemungkinan timbul bubble, bubble itu gelembung. Dan untuk POF ini banyak parameter yang harus di set untuk mengetahui dari parameter mana yang paling berpengaruh. Biasanya nanti kalau misalkan kita menggunakan PLE, untuk metodenya kita bisa, untuk metode optimasinya kita bisa gunakan namanya respons surface metodologi atau RSM. Untuk metode superkritis menggunakan cairan superkritis, menggunakan cairan yang tidak mudah meledak, tidak toksik, dan solvennya itu bisa di recycle atau bisa digunakan lagi. Solvennya adalah campuran karbon dioksida dan etanol. Bisa digunakan untuk proses ekstraksi dengan berbagai macam proses. Ekstraksinya tersebut bisa digunakan untuk bahan-bahan yang termolabel dan hasil dari ekstraksinya lumayan tinggi. Karena di sini menggunakan CO2 dan etanol, maka dia tidak bisa digunakan untuk yang banyak mengandung airnya. Biasanya apabila di sini didapatkan nilainya yang paling kecil untuk karotonase yang bersifat polar dan instrumennya cukup mahal. Untuk metode enzim cepat, efisien, dengan ekstraksinya dengan menggunakan minimal solvent. Tetapi karena di sini menggunakan enzim, jadi untuk prosesnya dia memerlukan enzim, dan enzim itu harganya tidak murah. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mari kita berdiskusi di Teams.